Bab ke-869. Bab 869. Perawat menggendong bayi mungil itu ke meja pemeriksaan, membersihkan tubuhnya dengan gerakan lembut dan terlatih. Tangisannya masih memenuhi ruangan, tetapi justru menghadirkan rasa hangat yang merambat pelan di dada Aska, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dinara terbaring lemah, matanya setengah tertutup. Bahunya masih naik turun mengatur napas. Meski begitu, ia menoleh sedikit, berusaha melihat ke arah sumber suara tangisan itu. "Anak saya." Suaranya lemah, pelan, hampir tak terdengar. Dokter menatapnya dengan senyum. "Anaknya sehat, Bu, alhamdulillah." Dinara terisak pelan. Hatinya dipenuhi rasa lega. Bayi kecil yang ia jaga selama berbulan-bulan akhirnya hadir ke dunia. Aska menarik kursi lebih dekat ke ranjang, duduk di sampingnya. Ia bahkan belum menyadari bahwa sejak tadi ia memegang tangan perempuan itu tanpa niat melepaskan. Dokter memeriksa keadaan Dinara, memastikan tidak ada perdarahan yang berlebihan. Memberi isyarat kepada salah satu perawat untuk menyiapkan tindakan selanjutnya. "Boleh saya lihat anak saya, Dok? Nanti setelah bayinya dibersihkan, bisa langsung IMD." Dinara mengangguk kecil. Rasa lelah hampir menutup matanya. Ada hening panjang. Beberapa kali Dinara hanya menarik napas saat merasakan dokter memberi jahitan setelah persalinan. "Sambil ibunya dijahit, mungkin mau diadzanin bayinya dulu, Pak?" ucap sang dokter. Aska tersentak kecil. Tetapi ia langsung berdiri mendekat ke sudut ruangan. Bayi kecil itu masih menangis. Namun, saat perawat menyerahkan ke tangannya dan Aska mulai membisikkan azan ke telinga, tangis bayi itu seketika reda. Seolah suara yang berkumandang di telinganya adalah suara paling tenang di alam semesta. Aska merasakan getaran di hatinya. Suaranya pun ikut bergetar. Sementara Dinara yang menatapnya hanya bisa diam. Matanya berkaca-kaca melihat kelahiran putrinya disambut oleh ayahnya sendiri. Beberapa menit kemudian, perawat kembali menghampiri dengan membawa bayi kecil itu kini sudah dibersihkan, dibungkus selimut kecil yang hangat. Tangisnya mereda menjadi gumaman kecil. "Silakan, Bu, kita mulai IMD dulu, ya?" "IMD itu apa?" Aska yang menyusul di belakang tiba-tiba bertanya. "Inisiasi menyusui dini, Pak. Proses kontak kulit langsung antara bayi dengan ibunya segera setelah lahir. Bayi diletakkan di dada ibu, dibiarkan mencari dan mulai menyusui sendiri." Aska menatap bayi mungil itu, tetapi raut wajahnya masih penuh tanya. Dan melihat itu, dokter kembali menjelaskan. "Manfaatnya banyak. Banding ibu dan bayi lebih kuat, membantu produksi ASI, kolostrum yang kaya antibodi. Selain itu, bisa membantu mengurangi pendarahan." Aska mengangguk, walaupun tidak sepenuhnya mengerti. Perawat meletakkan bayi itu di dada Dinara. Tubuh mungil itu terasa hangat, bergerak pelan mencari kenyamanan. Dinara kembali menangis. Tangannya yang masih gemetar mengusap rambut lembut bayinya. Ia melihat wajah kecil itu, dan seketika seluruh rasa sakit yang tadi seperti membunuh perlahan, kini lenyap diganti cinta yang muncul begitu saja. Namun, bukan hanya Dinara yang terpaku. Aska mengabaikan dunia luar. Tatapannya terikat pada bayi itu, pada rahang mungilnya, pada gerakan kecil jari-jarinya, pada napas lembut yang menandakan hidup baru. Ia bahkan tak sadar ketika dokter berkata, "Pak, mau skin to skin nanti setelah ibu selesai. Biasanya sangat bagus untuk bayi." Aska tersentak kecil. "Saya?" Dokter menahan senyum. "Iya, Pak." Aska menunduk, menatap bayi itu. Entah darah dagingnya atau bukan. Ragu menghantam dadanya, tetapi keinginan untuk memeluknya muncul jauh lebih kuat. Ketika perawat mulai mengajari cara melakukan IMD, Dinara menoleh sedikit ke arah lelaki yang duduk di sampingnya. Ia menahan kancing pakaian di dadanya. Tetapi,
Aska sama sekali tidak bergeser dari tempatnya, seolah menunggu untuk melihat seperti apa IMD itu. Coba dibuka kancingnya, Bu, kepala bayinya diposisikan di atas dada. Nanti biar bayinya cari sendiri put 1 nenegramnya. Tapi, ucapan Dinara terpotong oleh suara tangisan kecil bayinya yang seperti sudah tidak sabar. Kepalanya bergerak-gerak di atas dada ibunya, mencari sesuatu. Duh, udah nggak sabar bayinya. Perawat tertawa gemas. Tetapi Dinara masih ragu. Sampai saat tangisan bayi itu semakin menggema, membuatnya sedikit panik. Terpaksa, ia membuka kancing pakaiannya, membiarkan bayi mencari dengan sendirinya. Bayi perempuan itu bergerak-gerak dengan lucu, mulutnya terbuka, wajah kecilnya menyusup ke dada ibunya dengan tidak sabar. Butuh perjuangan besar baginya untuk sampai di sana. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan dan mulai menyesap dengan cepat dan kuat. Aska menatapnya dengan takjub. Oh, gitu yang dibilangi MD? Ucapnya tanpa rasa canggung. Malah Dinara yang merasa malu. Ia berusaha menutupi dadanya dengan tangan. Tetapi, semakin berusaha ditutup, Aska justru menggeser kepalanya untuk melihat wajah bayi itu. Pinter anaknya. Duh, haus ya, Dek? Ucap sang perawat. Gimana rasanya, Bu? Agak nyeri, sus. Kayak ada yang ketarik. Memang begitu. Isapan bayi lagi merang sempat nenegram produksi ASI. Dinara mengangguk. Makasih bantuannya. Dinara memejamkan mata lagi, tubuhnya kelelahan. Napasnya mulai stabil. Sementara bayi itu terlihat nyaman di dadanya yang hangat. Beberapa menit kemudian, setelah IMD selesai, bayi itu diangkat perlahan dan dibawa kembali oleh perawat untuk dibersihkan lagi. Aska berdiri. Jantungnya berdegup, seolah tubuhnya tahu apa yang akan ia lakukan sebelum pikirannya selesai memproses. Pak, panggil perawat dengan clipboard di tangan. Untuk pengisian data, kami butuh nama ayah dan ibu. Aska menoleh ke arah Dinara yang sudah setengah tertidur karena kelelahan. Baik. Ia mulai menyebutkan nama Dinara dan namanya sebagai data orang tua bayi. Meskipun ia sendiri belum yakin sepenuhnya tentang bayi itu. Nama bayinya, Pak. Kami belum sempat bicara tentang nama. Perawat mengangguk cepat. Oh, begitu. Baik. Perawat lalu membantu Aska untuk melakukan skin-to-skin pada bayi mungil itu. Ia diminta membuka kemejanya dan mengganti dengan jubah khusus. Begitu kulit mereka bersentuhan, ia merasakan sensasi yang berbeda. Rasa hangat yang entah berasal dari mana. Bayi mungil itu bersandar di dadanya. Tangannya bergerak kecil. Kuku-kukunya yang halus sedang bermain di sana. Aska menikmati setiap momen itu dengan penuh debaran. Seolah tak ingin melewatkan satu detik pun. Lenguhan kecil bayi itu seperti nyanyian merdu. Tubuhnya yang kecil dan lembut seperti kapas. Sejenak Aska kembali menoleh ke arah ranjang. Ia memperhatikan Dinara yang tertidur dengan napas naik turun perlahan. Wajahnya pucat, tetapi damai. Ia kemudian menatap keluar ruangan, langit malam sudah berganti mendung. Hujan mulai turun perlahan. Aska memeluk bayi kecil yang mungkin saja darah dagingnya dengan dada yang entah sejak kapan terasa lebih berat, lebih penuh, lebih nyata. Tanpa peduli bahwa di tempat lain, seseorang sedang mencari Dinara dengan panik. Tanpa peduli bahwa Ivana dan Mama Yuni tengah kalang kabut di hotel. Tanpa tahu bahwa malam itu adalah malam paling kacau bagi semua orang. Yang ia peduli hanyalah makhluk kecil yang bersandar di dadanya. Aska terpaku pada wajah mungil itu. Mengamati potongan wajahnya dengan saksama. Mulai dari bentuk hidung, dagu, mata dan bulat wajahnya. Sampai akhirnya, ia tersadar bahwa dia mirip sekali denganku. Dia pasti anakku. Mau aku double update besok gak?
Hayo Rama mampir dulu ke karya teman aku. Bab ke-870. Bab 870. Aska memandangi bayi itu lama. Terlalu lama, sampai ia sendiri tidak tahu bagaimana harus mengatur napas. Setiap detik terasa aneh, hangat, dan menakutkan sekaligus. Jika anak ini benar-benar darah dagingnya, apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa bertanggung jawab sementara dirinya sudah menikah? Hidupnya sudah terikat. Dan ia tahu persis Ivana tidak akan mau menerima bayi ini. Ia menunduk, memperhatikan wajah mungil yang tertidur di dadanya. Ada garis halus di hidungnya. Ada kemiripan samar yang tadi hanya ia duga, namun kini semakin jelas seiring waktu. Membuat dadanya semakin dipenuhi getaran. Seorang perawat mendekat dengan senyum kecil saat melihat Aska masih memeluk bayinya. Skin-tiskinnya sudah cukup, ya. Bayinya sudah bisa dibaringkan. Sekarang akan dipindahkan ke ruang perawatan bersama ibunya. Aska mengangguk, tetapi tak bergerak. Tangannya justru menahan selimut agar bayi itu tetap nyaman di peluknya. Boleh sebentar lagi, Sus? Saya masih mau di sini. Dedeknya lagi tenang. Boleh, Pak. Silakan. Kalau begitu, saya persiapkan pindah ruangan untuk Bu Dinara dulu. Saat sang perawat beranjak untuk menyiapkan segalanya, Aska masih betah memeluk bayi perempuan itu. Seolah menikmati detik demi detik yang berlalu. Bayi itu bergeser sedikit di dadanya, membuatnya secara refleks mengusap punggung mungil itu. Hangat ya, Dek? Tanpa sadar bibirnya melukis senyum, tetapi matanya berkaca-kaca. Kalau kamu benar anakku, apa yang harus kulakukan? Beberapa jam berlalu. Dinara sudah dipindahkan ke ruang perawatan setelah kondisinya stabil. Sudah beberapa jam ia tertidur karena kelelahan setelah persalinan yang cukup dramatis. Saat membuka mata untuk pertama kali, cahaya lampu remang menyambutnya. Butuh beberapa menit baginya untuk mengingat semua yang terjadi. Refleks ia menolehkan kepala ke setiap sudut ruangan. Pandangannya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Seketika ia terdiam. Di sofa, Aska tertidur dalam posisi terlentang. Kedua tangannya memeluk bayi kecil dengan hati-hati agar tetap merasa nyaman. Bayi mungil itu tertidur pulas di dada lelaki itu, wajahnya menempel pada kulitnya. Tenang dan damai, seolah ia sedang terbaring di tempat paling hangat dan aman di dunia. Dalam sekejap dada Dinara berdegup kencang. Ia menatap sangat lama, sampai tidak sadar bahwa matanya telah berkaca-kaca. Bukannya semalam adalah hari pernikahannya? Dan bagaimana semalam dia bisa menemukanku? Pertanyaan itu memenuhi kepala. Ia masih bisa ingat sedikit. Semalam ia sedang mencari tempat untuk istirahat saat merasakan sakit perut. Lalu, tiba-tiba saja terjatuh dan seseorang menangkapnya, membawanya ke rumah sakit dan menemaninya menjalani persalinan. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa dia masih di sini? Apa dia tahu kalau bayi itu anaknya? Ada sesuatu di dada Dinara yang seolah runtuh pelan-pelan. Bukan karena takut saja, tapi juga karena ia tahu, jika Aska tahu kebenaran tentang bayi itu, segalanya mungkin akan berubah. Kalau dia tahu bayi ini anaknya, apa dia akan mengambilnya? Atau, apa dia akan marah dan membenci keberadaan anak ini? Ia menarik selimut sampai dada, berusaha menenangkan diri. Tetapi matanya kembali tertuju pada Aska yang memeluk bayi itu, seolah ia adalah makhluk paling rapuh di dunia. Tiba-tiba saja bayi mungil itu menggeliat. Tangannya bergerak-gerak kecil, wajah mungilnya menggosok-gosok dada seolah mencari sesuatu. Beberapa detik kemudian, suara tangisnya mulai memecah keheningan ruangan. Aska refleks membuka mata. Panik kecil muncul di wajahnya, tetapi hanya sebentar. Ia mencoba menenangkan bayi itu dengan usapan lembut pada punggungnya. "Kenapa, Dedek? Haus, ya?" bisiknya penuh kelembutan. Namun, sang bayi menangis semakin keras, bibirnya bergerak-gerak seperti mencari. Aska langung menoleh kepada Dinara.
Ia bisa melihat perempuan itu tersentak kecil di tempat tidur. Tetapi, ia cepat bangkit menghampirinya dengan membawa bayinya. "Kayaknya dia haus," ucapnya tanpa ragu. Ia menggendong bayi itu dengan hati-hati, lalu berdiri di sisi ranjang. "Bisa?" Dinara yang masih terbaring itu mengangguk. "Tapi, aku belum tahu caranya. Cara menyusui? Bukannya tadi sudah diajar perawat?" "Bukan. Cara gendongnya. Aku belum pernah gendong bayi baru lahir." "Oh, sini aku ajari. Tadi aku juga belajar dari perawat." Aska mendekat, memosisikan bayi itu pelan-pelan di tangannya sendiri. "Pegang di sini." Ia mengarahkan tangan Dinara ke leher dan punggung bayi. "Jangan keras, tapi jangan lepas. Dia ringan kok." Dinara ragu-ragu, tetapi tangannya akhirnya menahan tubuh mungil itu. Bayi itu masih menangis, wajahnya memerah, tubuhnya meliuk-liuk mencari sumber kenyamanan. "Kenapa badannya lembek? Kayak nggak ada tulangnya. Namanya juga bayi," sahut Aska, masih berusaha menjaga agar tangan Dinara berada di posisi yang tepat. Terlihat jelas bagaimana perempuan itu begitu khawatir menyentuh bayinya, seolah takut akan membuatnya kesakitan. "Ya gitu, bagus," ujar Aska pelan, mengatur posisi tangan Dinara. "Tangan kirimu buat menyangga. Nah, gitu. Tenang aja, dia nggak akan jatuh." Dinara memeluk bayinya lebih erat, masih gemetaran. Wajahnya pucat, tapi tatapannya terpaku pada bayi itu, antara panik dan takjub campur jadi satu. Sebelum ia sempat memproses semuanya, bayi itu kembali mengeluarkan tangis nyaring. Aska mengusap kepala bayi itu. "Dia haus. Kamu harus susui." Dinara memalingkan wajah, kalut, merasa canggung setengah mati. "Kalau gitu, bisa keluar dulu?" "Hah?" Aska mengerjap, kedua alis tebalnya saling bertaut. "Kenapa aku harus keluar? Aku nggak bisa kalau kamu di sini." Dinara memeluk bayinya lebih dekat, suara dan gerakannya serba gugup. "Tolong keluar dulu. Tapi, kamu bisa kan?" tanyanya, hendak memastikan. "Bisa. Apa mau aku panggil dokter atau perawat untuk membantu kamu?" "Gak usah. Aku bisa kok." "Oke." Aska akhirnya paham. Rautnya melunak. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk tanpa debat apapun. "Kalau butuh apa-apa, panggil aku." Dinara hanya menyahut dengan anggukan kepala. Saat lelaki itu keluar, ia hanya menatap punggung tegapnya. Aska sempat menoleh sebentar, memastikan bayi itu aman di tangan ibunya, lalu kemudian keluar dan menutup pintu. Dinara segera membuka kancing pakaiannya. Jujur, ia belum begitu paham cara mengasihi bayi. Ini adalah momen pertamanya sebagai seorang ibu, di mana semuanya serba kaku dan asing. Beberapa kali ia mencoba dan tetap kesulitan. Bibir bayi itu hanya bergerak-gerak di dadanya tanpa menemukan yang ia cari, sampai akhirnya kembali menjerit dengan keras. Dinara pun mulai panik. Tak tahu harus apa. Di luar pintu, Aska tidak tenang mendengar suara tangis bayi yang semakin lama semakin nyaring. "Dia apain bayinya sampai nangis segitunya?" Ia berdecak pelan, berjalan mondar-mandir sambil mengusap kepalanya sendiri. Tetapi, tangisan bayi kecil itu terus menggema dan membuatnya tidak tega. Ia pun membuka pintu dan masuk kembali. "Kenapa dia nangis terus?" Dinara hampir menangis karena kesulitan menenangkan bayinya. "Dia nggak mau minum ASI. Mungkin posisi kamu pegang bayinya yang salah." Aska mendekat, memastikan posisi bayinya nyaman. Gerakannya yang cepat membuat Dinara tidak memiliki waktu untuk menghindar. Aska pun membantunya untuk memposisikan kepala bayi tepat di depan dada Dinara. Punggung bayi itu ia miringkan sedikit. Lalu, ia usap dengan penuh kelembutan.
Dan ketemu. Bayi mungil itu menyesap dengan cepat, seperti sedang kelaparan. Dinara baru bisa bernapas lega. Ia merasakan tarikan kuat dari mulut bayi, seperti ada aliran deras di dadanya. "Sekarang sudah boleh keluar," bisiknya, sedikit malu. "Aku akan tetap di sini, sampai anakku kenyang." Mata Dinara membulat penuh. "Hah?